Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Regina. Saya asli dari Tangerang. Agama saya dulu adalah agama Buddha, dan saya memiliki nama ketika saya mengikuti Pak Baja. Salah satunya adalah Nekamanandi, yang memiliki arti orang yang berani untuk melepaskan atau kemelekatan dalam kehidupan duniawi. Nah, kenapa saya bisa tertarik dengan Islam? Pada saat itu ada beberapa teman saya juga yang berbeda agamanya selain teman-teman saya. Banyak sekali umat selain agama Islam yang bersekolah di situ, bukan hanya saya seorang saja, melainkan ada beberapa teman-teman lagi. Tapi di situ banyak pembeda dari teman-teman kepada diri saya maupun kepada teman saya yang sama agamanya dengan saya. Pada saat itu juga ketika saya belajar pelajaran agama Buddha dan yang beragama Islam itu belajar agama Islam, otomatis saya kan keluar kelas, tidak mengikuti pelajaran tersebut. Saya ada kelas bedanya dengan agama Islam. Nah, ketika itu pelajaran saya sudah selesai pelajaran agama Buddha sudah selesai duluan, sedangkan yang pelajaran agama Islam itu belum selesai. Otomatis saya menunggu di luar dan akhirnya diizinkan untuk masuk oleh guru agama Islam tersebut. Tapi pada saat itu juga mereka sedang mempelajari adab tentang jalan kalau seandainya ada orang kan bilang permisi sambil membungkukkan badan. Nah, setelah itu saya dipanggil juga oleh guru agama tersebut. Saya sudah bangun, saya sudah siap-siap, dan ternyata apa yang dikatakan oleh guru tersebut, ya guru tersebut mengatakan bahwa Erni, kamu tidak usah maju karena kamu bukan Islam. Sedangkan di agama saya pun yang terdahulu di agama Buddha diajarkan bahwa adanya suatu kebaikan, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama tersebut. Salah satunya adalah di Pancasila Buddhis, ada beberapa sila, ada 5 sila yang mengatakan bahwa dilarang membunuh, dilarang berbuat asusila, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama Buddha tersebut. Maka dari situ banyak sekali kebencian-kebencian yang saya rasakan ketika saya bersekolah di SD tersebut, karena banyak sekali, menurut saya banyak sekali pembulian dan membeda terhadap diri saya maupun teman-teman saya. Makanya saya benci sekali terhadap Islam. Bahkan ketika saya SMP pun saya masih mengingat kejadian tersebut. Mungkin sampai sekarang pun saya masih mengingat, tapi karena saya sudah masuk Islam, saya sudah bisa mengikhlaskan kejadian tersebut. Selanjutnya ketika saya sudah SMP, saya masih belum tertarik sekali dengan Islam. Yang saya ingin tahu adalah agama saya sendiri. Memang dari SD pun saya sudah giat ke tempat ibadah saya atau wihara dulu. Nah, setiap hari Minggu saya selalu sekolah minggu di tempat wihara saya dulu, karena di situ selalu menanamkan kreativitas, selalu diajarin bagaimana caranya kita bersopan santun, dan itu pun saya tulis dalam esai saya ketika saya mengikuti lomba untuk tempat ibadah yang ideal, dan tempat tersebut atau pendidikan tersebut saya angkat dalam esai saya pada waktu itu. Beberapa bulan lalu saya membuat esai tersebut. Dan kita kembali lagi pada saat SMP, saya sebenarnya ingin memeluk agama Kristen, karena yang satu hal yang saya tangkap adalah ketika kita masuk Kristen, otomatis kita nggak punya dosa. Pada saat itu saya berpikir seperti, oh enak ya, nggak punya dosa, ya udah deh masuk situ aja, nanti kalau meninggal masuk surga. Nah, seperti itu. Tapi alhasil ketika saya naik ke kelas 9 atau kelas 3 SMP, saya diajak oleh teman saya atau tetangga saya sih sebenarnya untuk ke wihara di dekat rumah saya. Nah, pada saat itu juga saya sudah mulai aktif ke wihara, kepanitiaan saya ikut, kegiatan-kegiatan yang ada di wihara saya mengikuti. Nggak pernah bolong sama sekali, dan saya selalu berkumpul di situ untuk membicarakan apa saja nih nanti acara yang mau dilakukan ketika Waisak, Asada, Maga Puja, dan lain sebagainya. Dan saya juga pernah menjadi ketua perayaan Waisak di wihara saya pada saat itu. Namun
saya selalu merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa sekali pada waktu itu. Mau itu bahagia, mau itu saya selalu diajak jalan-jalan sama keluarga saya berpartisipasi dalam tempat ibadah saya dulu, saya selalu merasakan kegelisahan yang luar biasa dan seperti ada yang kurang. Apa ya? Jawabannya nggak tahu. Nah, ketika saya di sekolah pun, saya dari kelas SD, SMP, SMK, saya belajar agama Buddha kan. Berarti bertahun-tahun juga saya belajar agama Buddha. Tapi selalu merasa ada yang kurang. Kalau menurut pribadi saya, konsep ketuhanannya tidak masuk dalam diri saya, tidak masuk dalam akal saya. Kenapa kok seperti ini ya? Kok ambigu ya? Itu menurut pribadi saya. Karena saya merasakan keanehan dan kejanggalan dalam konsep ketuhanan tersebut. Enggak masuk. Saya pernah mengikuti Pak Baja 3 kali untuk mendapatkan jawaban tersebut. Pak Baja itu komunitas para biksu, tapi saya masih di bawahnya biksu. Ya, saya masih di bawahnya biksu, tapi itu kesempatan yang luar biasa sekali untuk saya bisa mengikuti Pak Baja tersebut sampai selesai. Saya dibotakin 2 kali. Dan kenapa suatu kesempatan yang luar biasa? Karena saya sampai tuntas selama 2 minggu itu, saya sampai tuntas. Banyak sekali teman-teman yang lain itu tidak tuntas, cuma sampai di tengah jalan tahu-tahu lepas jubah. Maksudnya balik lagi ke kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya begitu. Bukan komunitas Atasilani lagi pada waktu itu, namanya Atasilani. Kalau laki-laki itu namanya Samanera pada saat itu. Mempelajari konsep ketuhanan, yang pertama diajari, yang kedua itu sila, Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis itu 5 moral dalam kehidupan umat awam. Nah, tapi ya itu, perasaan itu balik lagi, kegelisahan yang luar biasa, seperti ada yang kurang, ada yang janggal, ada yang rasa aneh ya, apa sih sebenarnya yang dilupakan ini? Sebenarnya apa sih kok udah ngikutin kayak gini, kok masih seperti ini? Dan sebenarnya memang saya itu ketika SMK sudah memutuskan untuk ketika saya lulus mau ditahbis sama Bante Sri Panyawaro di Jawa Tengah untuk menjadi bikuni. Saya juga sudah bilang sama guru agama Buddha saya pada saat SMK, nanti ketika saya lulus saya mau jadi bikuni, ditahbisnya sama Bante Sri Panyawaro. Itu cita-cita saya dulu, karena saya senang sekali mendengar ceramah-ceramahnya Bante Sri Panyawaro yang menurut saya itu sangat luar biasa pada saat itu. Nah, selanjutnya saya SMK. Nah, ketika saya SMK sudah ada mulai bertanya-tanya nih sama teman saya, sebenarnya Tuhan dalam agama Buddha itu apa sih? Ada nggak sih? Sebenarnya ada, namanya Sang Hyang Adi Buddha. Saya tanya ke teman saya yang satu lagi, itu jawabannya, tapi tidak memuaskan jawaban tersebut gitu loh. Jadi kenapa yang disembah itu ya seperti itu? Pokoknya masih banyak kebingungan sampai akhirnya saya bertanya kepada teman saya yang kebetulan beragama Islam, sebenarnya Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa sih? Dijelaskan semuanya, dan saya juga dibelikan buku, 3 buku. Yang pertama itu adalah buku tentang kompilasi cerita Rasulullah. Tapi di dalam buku tersebut itu banyak judul-judul selain itu, jadi kompilasi cerita Nabi Muhammad. Itu saya menamatkan buku tersebut hanya beberapa jam. Sedangkan buku yang kedua, Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali, dan yang kedua itu Muhammad Al-Fatih, saya tidak bisa menamatkan dalam beberapa jam. Karena itu adalah Keajaiban Hati kan konsep kolbu, akal sama nafsu sama syahwat, dan itu menurut saya adalah cukup berat teman-teman. Saya tidak bisa menamatkan itu dalam beberapa jam, bahkan 1 minggu, berbulan-bulan mungkin saya belum bisa menamatkan. Karena sebenarnya seperti ini teman-teman, kalau kita kembali lagi yang cerita saya menamatkan cerita kompilasi itu memang berjam-jam, tapi ketika saya belajar buku Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali dan Muhammad Al-Fatih itu memerlukan waktu yang cukup lama. Karena
ketika kita mempelajari sesuatu hal atau mengkaji sesuatu hal, apalagi itu buku yang seperti Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali dan buku Muhammad Al-Fatih yang saya lupa pengarangnya siapa, itu memerlukan waktu berbulan-bulan. Karena apa? Kita harus menafsirkan kembali buku tersebut. Kok bisa menceritakan tentang akal, hati, nafsu, itu bisa berkaitan satu sama lain. Ketika salah satunya melemah, semuanya juga bisa melemah juga. Karena itu kan harus menafsirkan, harus kita cari konteksnya. Ini mengambil referensi dari mana, bagaimana di dalam Al-Quran, apakah ada, di dalam hadis apakah ada. Karena setiap yang diturunkan dalam Al-Quran itu berbeda-beda, peristiwanya berbeda-beda, waktunya pun berbeda-beda, mungkin untuk kaumnya pun berbeda-beda. Dan selanjutnya, ketika saya mempelajari buku tersebut, kegelisahan tersebut hilang, dan saya selalu merasakan ketenangan yang luar biasa pada saat itu. Banyak sekali pembeda-pembedanya. Dari yang tadinya gelisah menjadi ketenangan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2018 di Yuk Ngaji Jakbar, dibantu sama Hawariyun. Dan setelah itu, karena belum bisa mengeluarkan sertifikat, akhirnya saya meminta untuk dibuatkan sertifikat pada 2019, tepatnya pada bulan Februari, oleh Ko Hani Kristianto. Saya meminta dibuatkan sertifikat untuk legalitas saya, khususnya ketika ada pertentangan dari keluarga saya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika saya mempelajari buku Keajaiban Hati maupun buku Muhammad Al-Fatih, dari kelas 11 saya harus menamatkan tersebut sampai kelas 12 SMK. Nah, pada saat itu kisah yang menarik adalah salah satunya dalam Keajaiban Hati adalah ketika hati itu diibaratkan sebagai seorang raja dan akal tersebut diibaratkan sebagai seorang perdana menteri. Enggak mungkin hati itu ketika bertanya kepada syahwat yang ibaratnya adalah sebuah budak. Nah, otomatis hati tersebut harus berbicara atau meminta nasihat kepada Perdana Menteri atau akal. Nah, dalam buku tersebut yang intinya yang sampai sekarang saya masih ingat adalah seperti itu, contoh seperti itu, analogi seperti itu. Nah, untuk buku Muhammad Al-Fatih itu sangat luar biasa sekali. Dalam buku tersebut diceritakan dari Usmannya sampai ke cicit-cicitnya, meneruskan semua perjuangannya, dan itu sangat luar biasa sekali untuk saya pribadi. Dan buku tersebut juga masih terus dibaca sampai sekarang. Masih kalau iseng-iseng saya masih sering buka buku tersebut. Dan kebetulan karena saya kuliah di UIN Jakarta, Perbandingan Agama, nah, buku Keajaiban Hati tersebut ada sedikit yang keluar. Muhammad Al-Fatih juga, buku tersebut keluar juga dalam mata kuliah pada saat itu. Jadi saya ada sedikit yang sudah diambil atau paham ya, walaupun sedikit bisa mengikuti pelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Sebenarnya yakin dengan Islam itu ketika kelas 11 itu sudah mulai meyakini dengan Islam bahwasanya Islam itu suatu agama yang luar biasa sekali, luar biasa. Tuhannya juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas, kalau bahwa Tuhan tersebut adalah esa, tidak diperanakan. Itu menurut saya sesuatu hal yang wah, luar biasa. Ternyata saya ketemu nih namanya Tuhan, dan ketemu nih di jawaban yang saya cari selama ini, kekurangan yang selama ini kerasa oleh saya, kelupaan yang selama ini saya rasakan ketika saya di agama dulu, ternyata terjawab di dalam Al-Quran tersebut, bahwasanya Tuhan itu esa, bahwasanya Tuhan itu tidak diperanakan, dan jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Tuhan saya. Makanya dari situ saya mulai meyakini agama Islam dan meminta bantuan teman saya untuk bantu saya syahadat. Tolong cariin tempatnya. Pada saya ingin syahadat bulan Desember 2018.